Karena kita semua adalah orang-orang yang berhutang kepada perempuan 3 kali. Pertama, berhutang kepada perempuan ibu kita. Yang kedua, berhutang kepada perempuan yang mengandung, menyusukan, membesarkan anak kita. Yang ketiga, berhutang kepada anak perempuan kita. Karena laki-laki masuk surga karena tiketnya adalah mendidik anak perempuan. Mudah-mudahan kita semua termasuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama terlambat Rasulullah. Ulang sekali. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shallu ala sayyidina Muhammad. Pagar dunia ini ada 5. Inilah yang mau saya jelaskan insyaallah. Selesai yang 5 ini kita pulang. Kenapa saya jelaskan begini? Supaya yang berdesak-desakan, yang kakinya terjepit, yang kepanasan tak bisa keluar, dia bertanya dalam hati, kapanlah Ustaz ini selesai bercakap? Insyaallah selesai saya jelaskan 5 pagar ini, selesailah insyaallah. Amin. Yang pertama, pagar dunia ini adalah adlul umara, pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan Pak Wali kita pemimpin yang adil dan amanah. Beliau ingin supaya saya tidak diganggu orang, supaya saya berpagar, maka dikasihnya tadi pisau. Apa namanya pisau itu Pak Wali? Hulu betelu. Ya. Tadi itu saya tengok gambarnya di internet. Mau saya tanya di manalah berjual pisau ini? Dari penginapan ke masjid cuma 10 menit tak sampai. Keinginan untuk punya pisau itu tadi di penginapan, dapat di masjid. Begitulah cepatnya doa terkabul di pagar alam. Jangan-jangan sudah bocor ke Pak Wali beritanya. Kalau ada seorang yang soleh, baik, laki-laki, kebaikannya hanya untuk anak dan istrinya saja. Betul tak cakap saya? Ada laki-laki yang baik di rumah, kebaikannya itu hanya untuk dia dan istrinya saja. Apakah mau istrinya itu berbagi dengan yang lain? Yang menjawab laki-laki. Dia tahu istrinya menengok dari atas. Tapi kalau satu daerah pemimpinnya adil, baik, soleh, amanah, insya Allah satu kota mendapatkannya. Maka Bapak Ibu setiap selesai sholat, di sujud terakhir, bangun malam, doakan kepada Allah supaya pemimpin kita hatinya dicondongkan Allah untuk menolong agama. Jangan cuma yang didoakan itu diri kita saja. Ya Allah, Pak RT kami, Pak RW kami, Pak Kades kami, Pak Kados kami, Pak Lurah kami, Pak Bupati kami, Pak Wali Kota kami, Pak Gubernur kami, condongkan hatinya untuk menolong la ilaha illallah. Sehatkan badannya, kuatkan imannya. Nah, itu mesti seimbang. Jangan doanya sehatkan badannya, berhenti, nanti dipakainya sehat itu untuk korupsi. Sehatkan badannya, kuatkan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Seandainya doamu makbul, tapi doa itu makbul cuma satu, jangan minta anak yang soleh. Karena yang dapat menikmatinya hanya engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang adil dan insya Allah kalau kita baik,
maka Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang baik-baik. Orangnya suka ke masjid, suka maulid, suka pengajian, maka dia akan memilih orang yang suka ke masjid, suka maulid, dan suka pengajian. Hanya pencurilah yang akan memilih pemimpinnya maling. Betul? Hanya orang yang mabuklah yang akan mencari pemimpin yang satu mazhab dengan dia. Mazhabnya namanya mazhab sakau. Hanya pelakorlah yang akan memilih pemimpinnya, ketua Dharma Wanitanya, ketua PKK-nya yang satu selera dengan dia. Betul? Itulah pentingnya orang-orang yang memilih. Kenapa? Karena pemimpin kita tidak lagi kita pada masa kerajaan apa namanya yang hebat di Sumatera Selatan dulu. Saya ngetes aja. Ingat tak orang itu? Akhirnya kita pun bisa. Saya bisa datang ke pagar alam ini, tentu ada izin dari pemimpin. Kalau tidak ada izin, mana saya berani datang? Kenapa diam? Ini baliho ini cantik. Ini warnanya sesuai warna partai itu apa? Tidak ada gambar pemimpin di baliho. Yang ada gambar satu Abdul Somad saja. Kadang di beberapa tempat saya ceramah penuh gambar orang di baliho. Bupati, wakil bupati, kepala dinas, kepala kantor, Satpol PP pun ada di ujung. Pagar alam dia tidak perlu menampakkan dirinya, tapi dia tunjukkan dengan amal dan perbuatannya. Hadir bersama kita malam ini di beberapa daerah. Kepada yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak anggota dewan atau yang mewakili, padahal dia wakil rakyat, dikirimnya belum wakilnya lagi. Kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili, tapi yang hadir malam ini, yang hadirnya jangan wakil pula, asli kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemimpin yang baik hari ini, kalau tidak kita siapkan untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang, maka tidak akan ada pemimpin yang baik untuk anak cucu kita. Anak-anak muda yang hadir malam ini, inilah yang akan menjadi pemimpin Sumatera Selatan, akan menjadi pemimpin Indonesia. Disiapkan dari sekarang. Subhanul Yaum, anak muda hari ini, Rijalul Ghad, akan menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin yang ada hari ini, itu adalah doa dari bapak kita, doa dari ibu kita, doa dari para alim ulama kita zaman dulu. Akhirnya kita sekarang tinggal menikmatinya. Masjid ini cantik, megah, luar biasa, tapi panasnya pun luar biasa. Tidak ada yang salah dengan masjid ini. Kipasnya hidup semua, tapi manusianya ini memang sudah terlampau. Kalau bahasa kampung kami, over capacity. Tapi insya Allah yakin dan percaya, setiap tetes peluh keringat, air mata, semuanya akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Itu untuk meyakinkan yang kepanasan supaya agak dingin dia sendiri. Bayangkan itu yang di tangga itu dari tadi. Sudahlah di tangga dekat dinding, ustadznya tak nampak pula. Tapi insya Allah boleh jadi dia nanti lebih dulu masuk surga daripada kita. Untuk menyenangkan hati dia. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Insya Allah semuanya sehat. Tapi yang paling penting pemimpin kita sehat supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 orang, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Ketika itu tak ada tempat bernaung, tak ada pokok kayu besar, tak ada tenda, tak ada atap.
Dan yang pertama yang mendapatkan naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dia akan memperhatikan masjid. Ada pemimpin kita memperhatikan masjid ini? Ada. Kalau tak diperhatikannya masjid di mana mungkin dia datang malam ini. Banyak pemimpin ketika diundang ke masjid tak tahu dia alamat masjid. Salah alamat. Lebih dulu pula ustaz datang daripada dia. Tapi hari ini saya masuk ke dalam hati, saya bertanya-tanya, yang manalah wali kota? Pakaiannya sama dengan kita semuanya. Tak ada nampak kelebihan dari yang lain. Kadang kita ketemu dengan pejabat, di awal sudah ditunjukkan dari cincin sebesar batu bata, dari jam tangan sudah ditunjuk. Ini enggak, biasa-biasa saja. Sama ketika Nabi Muhammad SAW hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Ketika itu mereka tidak bisa membedakan yang mana Nabi Muhammad, yang mana Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kalau bahasa kita sekarang, low profile. Low profile, berpenampilan seperti orang biasa. Low bed, habis baterai. Ternyata begitu penampilan orang-orang yang memagari dunia bernama negeri pagar alam. Hai saudara-saudaraku yang ada di Riau, saudara-saudaraku yang ada di Aceh, saudaraku yang ada di Makassar, saudaraku yang ada di Banjarmasin, saudaraku yang ada di Papua. Kalau kalian tidak ingin mati penasaran, datanglah ke pagar alam. Alamnya indah. Begitu saya tadi tegak, Masya Allah, macam berada di depan laptop. Kenapa Ustaz katakan depan laptop? Menghijau di bawah, membiru di atas, seperti wallpaper laptop. Hijau, biru. Saya lama terpikir, di manalah aku pernah menengok pemandangan macam ini. Hijau, biru, gunung, kebun teh. Luar biasa, kebun teh. Sudah ditengok kebun teh berkali-kali. Barulah tahu rupanya teh yang diminum merah selama ini, rupanya daunnya hijau. Tanahnya subur, langitnya cerah, udaranya jangan lagi tanya. Saya sengaja cari browsing di internet. Saya akan pergi kemana? Pagar alam, www.google.com, pagar alam, enter, langsung ditunjukkannya. Ini Palembang, ini pagar alam, 7 jam. 7 jam. Begitu naik mobil, tertidur, terbangun, sampai di Lahat. Ditanya saya sama Habib Mahdi, gimana perjalanannya? Tertidur saya Habib. Sampai di Lahat. Lama saya sudah menyampaikan ceramah kepada jamaah. Tuntunlah ilmu dari Buayan ke, sudah sampai ke Lahat. Lanjutkan lagi perjalanan Ustaz Somad. Tidak lama lagi nanti kita akan sampai. Begitu naik mobil, tertidur lagi. Di situ dikatakan ini tinggi, di atas bukit. Memang betul, berputar naik ke atas, membelok naik ke atas, naik. Bayangan saya, bagaimanalah nenek moyang orang pagar alam bisa sampai kemana? Berarti kita ini sekarang sedang di puncak bukit, tinggi, hampir ke langit. Berarti doa kita lebih makbul, lebih dekat ke langit. Doa kita lebih dekat ke langit. Tapi jangan lupa, azab juga tak terlalu jauh. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti setelah Anda sampai di pagar alam, bukit, cerah, bersih, dan di sana akan merasakan cuaca yang sangat dingin. Saya buka kaca, saya keluarkan tangan saya, lebih dingin di luar daripada di dalam. Memang dingin. Begitu dihidupkan keran air, mau mandi,
Saya hidupkan lama biar supaya terasa air panas. Tak panas-panas. Kalau mau merasakan sensasi mandi air kulkas, datanglah ke pagar alam. Segar bugar. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz nampak saya segar bugar? Kenapa tak segar? Mata menengok yang hijau-hijau. Saking kan hijaunya di pagar alam nih, sampai kain yang di dalam masjid pun hijau. Luar biasa. Dan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau mau mata kita lama tahan, maka sering-seringlah menengok warna hijau. Itu maka pintu masjid hijau, atapnya hijau, kainnya hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna hijau. Sorban tuan guru hijau, peci jamaah hijau. Ini menunjukkan mereka memang orang-orang yang berilmu. Ini poin yang pertama. Pagar dunia ini. Kenapa mesti ada pagarnya? Maka ada ungkapan, jangan sampai kita seperti pagar makan dulu. Pagar makan tanaman itu dulu. Sekarang pagar makan tanah lapang. Kenapa rumah mesti dipagar? Supaya jangan masuk pencuri maling. Kenapa kebun mesti dipagar? Supaya jangan masuk ternak orang ke dalamnya. Dimakannya daun ubi kita. Habis. Kenapa masjid mesti dipagar? Supaya jangan sampai masuk COVID ke dalam. Ini masjidnya bebas COVID. Kenapa? Karena COVID sampai sekarang tidak sholat. Maka insya Allah dipagarin. Maka pagar dunia ini yang pertama adalah pemimpin yang adil. Habis 20 menit. Ustaz tahu dari mana? Itu kan ada jam 21.22. Saya dari tadi ke sana itu menengok jam. Hah? Ini jam mati. Masjid ini peletakan batu, meletakkan jamnya tepat. Jam itu untuk penceramah. Supaya di waktu dia ceramah itu dia tengok, dia supaya tahu kapan selesai. Kalau jam itu untuk khatib Jumat. Jadi masjid-masjid daerah di pagar alam yang tak tahu bagaimana cara meletakkan jam, datanglah ke masjid kita. Ini kadang banyak. Sehingga khatib pun nanti menengok jam. Assalamualaikum. Mati pula jamnya ditanya. Ditengok, ditempatkan di sini. Penempatan yang sempurna. Walaupun penempatan ibu penempatannya bagus. Di pagar ibu. Berkeliling pagar. Kenapa mesti ada pagar antara laki-laki dan perempuan? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah di pagar. Apalagi ketika masuk waktu sholat, turun tirai, tertutup semua. Ini yang di bagian depan anak gadis pula. Yang sop paling belakang pula anak lajang. Nah, dia tahu di sini belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan itu guna pagar itu. Makanya sebaik sop laki-laki yang paling depan. Sebaik sop laki-laki yang paling depan. Sebaik-baik sop perempuan yang paling belakang. Kalau tidak ada pagar. Tapi kalau ada pagar, tertutup. Pagar itu tinggi supaya tak nampak mata laki-laki menengok perempuan. Ini di sebagian tempat dipasang pula pagar rendah. Macam mau main tenis meja. Ini sudah bagus. Ini sudah bagus. Ini waktu sedang sholat tutup. Nanti ketika sedang pengajian singkapkan. Kenapa? Karena jamaah itu mau menengok ustadznya. Ditengoknya. Oh, ini ustadz yang selama ini kami tengok di YouTube itu. Kami tengok di YouTube itu nampaknya tua. Kok muda gitu. Makanya handphone itu diganti. Bukan salah ustadznya. Tengok.
Mohon maaf, ada yang salah malam ini. Saya pakai pula sorban warna merah, sementara yang di situ biru. Tidak ada hubungan dengan golongan manapun. Insya Allah apapun warna kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pagar yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pagar yang kedua, ilmul ulama. Ulama yang ilmunya diamalkan oleh masyarakat. Itulah maka tadi berdiri ke depan kita Al-Mukarram Ustadz Solhas Solihin Hasibuan, Ketua Nadwatul Ulama wal Umara. Apa namanya Ustaz? Forum, itu yang saya sebut tadi bahasa Arabnya. Nadwatul Ulama wal Umara. Bahasa Indonesianya Forum Ukhuwah Ulama dan Umara. Umara itu pemimpin daerah supaya dia bekerja sama dengan ulama. Kalau dia membuat suatu peraturan, dia bertanya dulu kepada ulama. Kalau dia mau menghasilkan suatu perda, maka dia konsultasi dulu dengan ulama. Nah, ketuanya itu adalah Ustadz Solhas beserta jajarannya dan mobil-mobil dinasnya yang tadi mengantar saya kemarin. Ini bukan ece-ece, bukan main-main. Ada Habib Mahdi, ada Ustadz Kemas Ali, ada para asatis yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tapi insya Allah Abdul Somad berani menyampaikan tausiah ini karena ada pagar-pagar ini di depan. Kok berani Ustaz Somad ceramah ke pagar alam dikelilingi oleh para ulama dan habib? Itu maka dari tadi mata saya ke sana terus. Karena kalau mata saya kemari, saya grogi. Ini ulama-ulama kita. Ustaz Solhas jauh umurnya dari saya. Saya masih masuk SD, dia udah tamat gontor. Tahulah bahasa Arab orang gontor. Di Gontor tuh bahasanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab. Sampai lupa dia bahasa Batak. Biasa. Habib Mahdi, jangan tanya lagi. Habib Mahdi belajarnya di Yaman, Tarim, Hadramaut, negerinya para wali Allah. Ya Tarim wa ahlaha. Benteng kita masih ada. Yang satu mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang satu mewarisi darah Nabi Muhammad SAW. Wali-wali, Habib-habib yang paling banyak di Sumatera ini, dari ujung Sumatera Aceh sampai ke Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bengkulu. Wali-wali, Habib-habib yang paling banyak adalah di Sumatera Selatan. Tapi jangan lupa, nabi-nabi juga paling banyak di Arab. Fir'aun juga di Fir'aun di Mesir. Jangan bangga kalau sering ke rumah kita dokter spesialis. Ustadz Somad, Ustadz selalu kemana? Saya puskesmas. Puskesmas dokter umum. Rumah saya hebat. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis tulang, ada dokter spesialis darah. Itu berarti di rumah itu kena penyakit komplikasi. Tapi kita tidak dengan demikian. Mereka diturunkan Allah kemari. Mereka datang ke negeri ini. Pastilah setelah mereka mendapatkan bisyarah, mendapatkan ilham, akhirnya nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebelum Islam datang, dia yang paling hebat. Sebelum Islam datang, dia yang punya kerajaan. Sebelum Islam datang, dia yang berkuasa. Setelah Islam datang, dia juga dipilih tempatnya para habaib dan para ulama. Di mana itu? Inilah dia Sumatera Selatan. Ini Ustaz Somad mentang-mentang ceramah di Sumatera Selatan ngomongnya gitu terus. Sekarang saya tanya,
di manalah kerajaan Melayu yang paling tua di dunia ini? Sriwijaya. Setelah dari Sriwijaya barulah pindah ke kerajaan Melayu namanya Tumasik. Apa namanya? Tumasik. Kalau saya tanya orang anak kecil, kita tanya, tahu kok kerajaan Melayu Tumasik di mana? Entah. Tumasik itu sekarang menjadi Singapura. Singapura itulah Tumasik, bukan Yang paling tua Sriwijaya. Setelah selesai Sriwijaya, barulah Tumasik. Hancur Tumasik karena berperang. Setelah itu raja dari Tumasik pergi. Setelah dia pergi mendapatkan satu tanah yang cocok. Tanah itu, itulah kerajaan tertua nomor 3. Namanya Malaka. Malaka itu di Malaysia. Hancur Malaka. Diserang oleh Portugal. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Di Eropa, Portugis, diserang mereka Malaka, hancur Malaka. Barulah pecah kerajaan-kerajaan Melayu kecil. Itulah sekarang kerajaan Johor, kerajaan Selangor, kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung. Lalu kemudian yang ada di Riau, kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Indragiri. Itu adalah belakangan. Yang tua, apa maksudnya? Sebelum Islam datang, dia punya kerajaan. Sebelum Islam datang, dia punya kekuasaan. Setelah Islam datang, dia pun juga punya ulama, punya habaib. Maka kita jaga supaya negeri ini tetap banyak para alim ulamanya. Jangan cuma amin. Anak-anak masukkan ke pesantren. Anak kau sekolah di mana? SMP negeri. Balik jam 12. Habis tuh main game online. Anak kau di mana? SMP plus. Pakai celana pendek, pakai rok pendek, rambutnya tak bertutup. Anak kau di mana? SMP. Ada yang salah dengan SMP? Tak salah. Silakan ijazahnya SMP. Tapi dia tetap pondok pesantren. Satu-satunya benteng pertahanan. Kepala anak kita dirusak dengan narkoba, sabu-sabu, macam-macam namanya. Saya sebetulnya hafal namanya nih. Cuma nanti kalau saya sebutkan curiga pula anak muda nih. Jangan-jangan Ustaz ini makai juga gitu dia. Minum khamar, mabuk, sakau, ganja, pacaran, LGBT, segala yang merusak ini. Yang menjadi pagarnya adalah pondok pesantren, karena di sana mereka belajar dengan para alim ulama dan habaib. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insya Allah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau memasukkan anaknya, inna takbirlah 4 kali sholat jenazah. Anakmu masih hidup, nyawanya masih ada, tapi ruhnya sudah mati. Kenapa? Karena sabu-sabu, karena narkoba, otaknya sudah dirusak. Liberal, sekuler, komunis, ateis, pluralisme. Tidak penting agamamu apa, tidak penting kau sholat, tak penting akidah. Yang penting baik, guys. Dalam Islam tidak cukup sekedar baik. Karena kalau sekedar baik, maka Abu Bakar Siddiq adalah laki-laki paling baik. Tapi kebaikannya mesti disempurnakan dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ulama-ulama inilah yang akan terus dididik, mendidik, dididik dia menjadi ulama. Dan dia mendidik kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa itu ulama? Ulama adalah pewaris para nabi. Apa sifatnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ciri-cirinya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita dididik oleh para ulama, jadi polisi dia akan menjadi polisi yang takut kepada Allah. Amin. Jadi tentara dia akan menjadi tentara yang takut hanya kepada Allah. Amin. Jadi pilot dia akan menjadi pilot. Apa pilot nih Pak Ustaz? Pilot itu supir, cuman di atas.
Kalau di bawah supir truk, kalau di atas namanya pilot. Makanya kalau ada supir di bawah asik main klakson aja, tem tem, buka kaca bilang, kau jadi pilot aja biar tak ada macet di atas. Kenapalah jamaah ini bisa datang melimpah ruah ramai? Jawabannya satu, karena mereka adalah hasil didikan para ulama. Abdul Somad, kau jangan kegeeran dulu. Jangan kau sangka ini adalah jamaahmu. Kau baru pertama kali datang kemari. Pertama kali kan? Baru pertama kali Abdul Somad datang ke Pagar Alam. Kenapa mereka semua datang? Karena mereka tiap hari mendengarkan ceramah guru-guru mereka. Andai guru-guru, ustadz-ustadz, habib-habib di Pagar Alam mengatakan, Abdul Somad mau datang, jangan hadiri ceramah dia, karena dia itu adalah UAS, ustadz ahli subhat. Jangan datangi Abdul Somad. Abdul Somad itu ceramahnya tak betul. Abdul Somad itu provokator. Ceramahnya menjerit-jerit, ceramahnya mengamuk-ngamuk. Nanti kalian menjadi orang radikal. Begitu datang kemari, tinggal pembawa acaranya lagi, penanda tanganan. Setelah itu balik, selesai. Jamaahnya mana? Jamaah tak mau datang. Mereka semuanya hatinya terbuka. Nanti Abdul Somad akan datang. Kalian dengar ceramahnya, Abdul Somad akan datang. Ini semua adalah karena jasa para ulama. Hari ini kita menyembah. Siapa kita sembah? Allah. Hari ini kita berada di dalam masjid. Siapa yang membangun masjid? Orang kaya. Kenapa dia bangun masjid? Karena ulama. Kenapa ayah kita bersyahadat? Karena ulama. Mereka sampai ke negeri ini membawakan la ilaha illallah Muhammadun. Cari anakmu yang paling cerdas, yang otaknya paling tajam, yang matanya paling hebat, yang telinganya paling tajam udah tadi. Jangan mentang-mentang baru dapat pisau bawaannya mau tajam aja. Jangan anakmu yang tak diterima di SMP negeri, yang tak diterima di sekolah lain, barulah kau masukkan ke pesantren. Anakmu mana? Sana. Anakmu mana? Sana. Ini di mana? Pesantren. Kau pikir pesantren itu tempat pembuangan sampah? Anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling smart, yang paling berenergi, yang paling semangat, itulah masukkan ke pesantren. Insya Allah dia akan keluar menjadi raja wali yang terbang sejauh mata memandang. Ini keluar dari pesantren macam itik tak bisa terbang. Kenapa tak bisa terbang? Karena waktu masuknya itik, ya keluar itik. Jangan pernah bermimpi memasukkan itik keluar menjadi elang. Kecuali itiknya selalu makan daging. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz Somad dulu dimasukkan ke pesantren. Iya, bukan karena tak diterima di SMP negeri, bukan. Karena memang saya dimasukkan orang tua saya ke pesantren. Motivasi yang pertama adalah ibu. Ibu luar biasa. Jadi kalau mau anak-anak kita ini selamat, ibu masukkan anak-anak ini ke pesantren. Sekarang orang tidak bisa belajar, tidak bisa tatap muka, semuanya online kecuali pondok pesantren. Pondok pesantren semuanya tatap muka offline. Saya baru pulang dari Sukabumi, santri pesantren 1000 sekian tetap bisa tatap muka. Saya tanya, kok bisa tatap muka? Apa nggak ada COVID di sini? COVID tidak bisa masuk. Kenapa? Karena syarat masuk pesantren mesti bisa bahasa Arab dan COVID tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar. Benteng yang kedua alam semesta ini adalah ulama. Setelah nabi-nabi meninggal, tidak ada lagi nabi setelah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti ada yang mengaku nabi. Kau nabi yang keberapa? Nabi yang ke-26. Tapi katanya nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kamu belum tahu edisi nabi yang terbaru. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang terakhir bukan Muhammad, tapi yang nabi yang terakhir adalah Ahmad. Inilah orangnya.
Yang lain yang tidak pernah belajar kepada Habib, yang tidak pernah belajar kepada Buya, yang tidak belajar kepada Ustadz, dia mendengar itu terkejut. Oh, kalau gitu ada Nabi yang ke-26 namanya Ahmad. Tapi kalau anak pesantren pernah belajar, jangan akal-akali kami, karena akal kami lebih banyak cabangnya daripada akal kalian. Datang satu anak pesantren, nama kau siapa? Ahmad. Lalu kau ngaku Nabi yang keberapa? 26. Aku yang ke-27. Hah? Kau 27 sudah aku? Iya. Nama kau siapa? Nasrullah. Mana dalilnya? Idza jaa Nasrullah. Anak pesantren, dia tidak ngamuk, dia tidak marah, dia tidak main pukul, tapi dipakainya akalnya untuk membantah. Tapi kau jangan lupa, setelah Nasrullah masih ada Nabi yang ke-28. Mana dia? Inilah orang. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nabi ke-28. Tolong jangan potong ceramah Abdul Somad 2 menit 5 menit. Kalau mau tonton full dari 1 sampai 60 menit. Karena kalau kalian potong ini, keluar besok judul Somad mengaku Nabi ke-28. Abdul Somad mengaku Nabi yang ke-28. Disatukan pula satu sel dengan Nabi yang ke-26. Aku tinju dia di dalam. Emang Ustaz berani memukul Nabi yang ke-26? Aku tak berani, tapi di dalam itu ada orang pagar alam yang berani. Hebat dia, betul? Tak usah kita lanjutkan. Ulama menanamkan keberanian ke dalam hati. Bukan ulama yang hanya mentertawakan agama. Bukan ulama yang hanya menakut-nakuti akhirat. Tapi dia mengatakan, selama kau hidup, kau mesti memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Siapa yang mengisi pengajian-pengajian kita? Siapa yang berani berdiri di atas mimbar itu kalau bukan ulama yang menyampaikan khutbah Jumat? Hari ini tak hari Jumat. Seumur-umur saya hidup, baru inilah menengok di atas mimbar bisa 5 orang. Biasanya 1 orang. Allahu Akbar. Tak masalah, tak apa-apa, tak ada larangan, tak boleh duduk di atas mimbar. Sedang ceramah tausiah. Yang tak boleh itu pas hari Jumat naik berlima, itu tak boleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagar kita adalah ulama. 2 pagar sudah dijelaskan Abdul Somad. Pagar kiri Umara, pagar kanan ulama, pagar depan adalah syabab, anak-anakmu, anak muda. Ini kalau diadakan sensus, diperiksa ini satu-satu, saya yakin dan percaya hitung secara keseluruhan, ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Bisa dihitung. Kenapa tuh anak muda, orang tua, anak muda, orang tua, orang tua. Allahu Akbar. Anak muda di sana pacaran, anak muda di sana nongkrong, anak muda di sana sabu, anak muda di sana ganja, anak muda di sana LGBT, badannya berotot tapi lemah gemulai. Tapi anak muda di pagar alam, mereka membentengi masjid. Dari mulai depan saat mobil masuk, saya tengok anak muda. Cuma dalam hati saya, kok nggak ada anak gadis? Ternyata anak muda, laki-laki, perempuan di pagar alam tidak bercampur aduk. Tuh di atas. Saya tadi pas duduk di samping Pak Wali. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa kita berdiri? Karena menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok Pak Wali berdiri, saya tengok, saya pun berdiri. Lama-lama mata saya naik ke atas.
Tengok, perempuan semua. Rupanya mereka sudah siap kameranya, menunggu kapan mata Ustaz ini ke atas. Begitu ke atas, langsunglah cahaya. Anak-anak muda laki-laki dan perempuan tidak bercampur aduk. Sehingga kalau ada anak perempuan minta jemput sama anak laki-laki, nanti katanya Ustaz Abdul Somad ada di masjid kita. Iya, jemput aku ya bang. Jangan, tidak boleh laki-laki perempuan satu boncengan. Besok malam kita baru bisa. Bukan hanya saat pengajian, sampai kapanpun jaga kehormatan kalian, adik-adikku, anak-anakku yang perempuan. Ini air minum ada harganya. Kenapa? Karena dia terpelihara dan terjaga. Ada labelnya di atas, tertulis di situ ditutupnya, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol minuman saja tak diterima kalau segelnya rusak. Mau kalian menerima perempuan yang segelnya rusak? Tengok, aku baru memancing aja. Kuat mereka mengatakan tidak, katanya. Begitulah laki-laki yang gagah perkasa. 2 ekor ayam jantan berkelahi, kejar-kejaran sampai tetes darah penghabisan demi mendapatkan 1 ayam betina. Kenapa bisa pula laki-laki tak ada rasa cemburunya? Betul? Laki-laki ada ghirahnya, ada rasa cemburunya. Menengok ada perempuan di bawah laki-laki, marah dia. Kamu jangan lagi datang ke kampung saya, jangan bawa anak perempuan tempat kami. Kenapa kau cemburu? Karena aku yang akan meminangnya dengan bismillah. Begitu. Jangan kita seperti laki-laki yang tak berharkat martabat. Ayah ada anaknya perempuan, kakek ada cucunya perempuan, abang ada adiknya perempuan. Sehingga kalau ada orang yang macam-macam, langkahi dulu mayatku. Ayam saja begitu berkata, langkahi dulu mayatku, baru bisa kau kunyah pahaku, kata ayam. Belilah goreng paha ayam. Ayam itu walaupun bulunya sudah dicabut, tetap juga dia menutup aurat. Pakai apa? Pakai tepung. Tak saya sebutkan nama merek ayamnya, takut saya dia dapat iklan gratis. Udah dikasih iklan gratis, tak mau bayar pajak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benteng kita adalah anak-anak muda. Ulama benteng kita, mereka sudah tua. Umarok benteng kita, mereka cuman 2 periode, itu pun kalau dipilih lagi. Tapi anak muda ini masa hidupnya masih panjang. Yang Ustaz bicarakan maksudnya Ustaz ngaku sudah tua, aku masih muda. Saya lahir 1977, umur sekarang 44, walaupun banyak yang tak percaya. Bolak balik saya mengatakan, saya ini 44. Oh enggak, Ustaz 24, kata dia. Umur itu bukan kapan kita lahir. Umur adalah semangat kita. Saya tidak mau kalian anak-anak muda, yang banyak anak muda sekarang terjebak di tubuh orang tua. Pengurus masjid sudah tua, tapi dia tetap semangat. Sehingga ketika mengasih kata sambutan setengah jam. Bapak RT, Bapak RW semangat walaupun sudah tua, saking semangatnya tak mau ganti-ganti. Tapi saya tidak mau kalian menjadi orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Umur kau berapa? 17 tahun. Bawaannya letoy lesule, mau mati aja. Kalau ada anak muda begini, kalian kasih kain kapan. Jahitkan kain kapan. Apa ini kain kapan? Untuk apa? Biar kami kuburkan kau cepat-cepat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda kita akan menjadi harapan masa depan. Jangan rusak anak muda kita dengan makanan haram, Pak. Siap?
Ibu, jangan kasih anak mudamu makan haram, rusak otaknya, binasa dia. Berikan dia pendidikan yang baik, nasihati dia. Ibu mesti rewel, ibu mesti cerewet, ibu mesti bertanya, kau sedang di mana? Mau kemana? Sedang apa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Ini kadang ibu-ibu ini cerewet sama suaminya. Anaknya dibiarkannya. Suaminya takut betul dia dilarikan pelakor. Suami itu tak perlu dijaga, tak ada orang mau sama dia, udah lapuk. Tapi anak-anak muda inilah yang perlu kita awasi terus. Tapi melihat malam ini, saya tak ragu sedikit pun dengan anak muda di Pagar Alam. Kenapa? Karena mereka insya Allah orang-orang yang terdidik dengan pendidikan masjid. Di antara 7 golongan yang dapat naungan itu, kata Nabi, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel. Berapa umurnya? 19, 20, 21. Menurut berbagai riwayat, ada yang menyebut 19, ada yang menyebut 20, ada yang menyebut 21. Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang 18 tahun. Usamah 18 tahun panglima perang. Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, Turki sekarang. 19, 20, 21. Kau berapa umurmu? 20, Pak Ustaz. Apa yang sedang kau kuasai? Anak tetangga. Apa yang sedang kau taklukkan? Kawan sekelas pun tak bisa ditaklukkan, Pak Ustaz. Kenapa? Online terus. Anak-anak muda, jangan kau berpikir masalah macam-macam sekarang. Yang penting kau serius saja. Belajar di pesantren 6 tahun, masuk S1, selesai itu kau jadi sukses, businessman. Kau dari mana? Saya dari S1 Institut Pertanian Bogor. Apa kerja sekarang? Balik kampung ke Pagar Alam. Anak Pagar Alam balik kampung. Kenapa tidak tinggal di Jakarta? Mengapa tidak di Surabaya? Mengapa tidak di Bandung? Mengapa tidak di Bogor? Kenapa pulang kampung? Mengembangkan kebun kopi. Ya Allah, sudah di kampung cuma nanam kopi. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Kopinya dijual di mana? Ekspor impor 5 negara. Berkerumun anak gadis itu 3 kontainer mendatangi. Tapi berhasil dulu. Coba kalian tengok komen-komen di Instagram, di YouTube, di Facebook. Cobalah tengok komen. Jangan tengok yang haters yang ngejek. Yang ngejek itu setan itu. Ya, tengok. Padahal udah jelas saya udah menikah. Tetap juga di komennya situ. Ustadz, jadikan aku yang kedua. Padahal Ustadz itu sudahlah hitam, pesek, tua, kering, kerontang. Maka kalian insya Allah belajar yang serius, disupport oleh para ulama, disayangi oleh para habaib, maka insya Allah harapan ada di tangan anak muda dari Pagar Alam, insya Allah. Amin. Apa kerja kau sekarang? Buka kebun teh. Berapa hektar? Semua orang yang minum teh ini dari kebun. Barulah saya diundanglah ceramah. Kenapa handphone ini panas? Rupanya hidup. Diundang saya ceramah ke satu daerah. Tak boleh sebut nama tempat, menjaga kode etik jurnalistik. Kebun teh luas. Diundanglah saya masuk ke kantor perkebunan PTP sekian. Begitu apa dikasihlah minum teh. Ustaz Somad, ini adalah teh berkualitas tinggi yang diekspor ke Inggris. Dan yang meminum teh ini hanyalah bangsawan-bangsawan. Siapa bangsawan itu, Pak? Bangsa yang hidup di awan. Wah, si minum teh. Saya tengok warnanya putih, bening, jernih. Cuma saya tak nanya, tak mungkin saya tanya, ini teh apa? Nampak betul kita bodoh kan? Jadi saya pura-pura tak tahu aja, saya nggak. Kasihnya minum. Silakan dicoba tehnya Pak Ustaz. Saya minumlah. Bismillah. Saya minum. Dalam hati saya tak ada rasanya. Lama-lama karena saya tak tahan, saya tanya juga, kenapa teh di rumah saya merah?
Kata dia, ini teh yang diambil dari pucuk yang paling atas dipilih satu-satu. Sedangkan yang merah itu dipotong pakai mesin potong rumput. Wah, dalam hati saya, rupanya yang kuminum selama ini yang kelas paling bawah. Menyesal pula saya bertanya. Sejak itu tak mau lagi saya bertanya. Kalau ada acara saya diam aja. Kenapa? Masa profesor bertanya? Jadi saya mau kalian menjadi anak muda yang mengembangkan tanah pagar alam. Tak perlu jauh kemana-mana. Kalian kembangkan. Kalian kualitas. Dipilih tanah yang subur di atas pegunungan. Di atas permukaan laut sekian meter. Cuacanya, bibit kopinya dipilih. Akhirnya juara musabaqah lomba kopi internasional. Dikumpulkan kopi Arabica, kopi Robusta, kopi segala kopi. Setelah itu diminum. Pahit. Heran orang. Kenapa kopi ini bisa enak luar biasa? Akhirnya diwawancarailah oleh pewawancara dari TV BBC. In this opportunity we want to ask you about this coffee gitu. Tapi karena biar supaya semua paham, saya terjemahkan aja lah ke bahasa Indonesia. Kenapa kopi ini kata dia lezat sekali? Maka kata yang membawa acara, ini kopi tidak dikutip oleh manusia. Karena manusia itu penipu dan pembohong. Kalau dia ngutip kopi, kopi yang masih putih pun diambilnya juga. Jadi siapa yang mengutip kopi ini? Luwak. Karena luwak tidak mungkin mengambil kopi yang tidak matang. Dia dipilihnya, dicicip-cicipnya. Manis, diambilnya. Lalu kenapa kopi ini enak? Setelah dipilih, dia tidak langsung ditumbuk, tapi melewati fermentasi di dalam perut. Setelah melewati, semua yang fermentasi pasti enak. Mau tahu? Cobalah gali tanah. Setelah itu dapat batang ubi. Di bawahnya ada umbi-umbian. Coba potong, kunyahlah ubi itu. Tak enak, tapi coba difermentasi agak 3 malam. Enaknya luar biasa. Apa namanya? Tape ubi. Pulut. Pulang dari sini, pergi ke toko tempat jual pulut. Ambil pulut, masukkan ke mulut. Kunyahlah pulut itu. Terasa beras. Tapi kalau dibiarkan fermentasi, enaknya luar biasa. Manis. Apa namanya? Tapi begitu juga lah kopi setelah masuk ke dalam tempat fermentasi. Besok pagi keluar kopi itu bulat-bulat. Ditumbuk, diminum. Satu gelasnya $100. $100 kali 14.500. Tapi karena kita udah lama kenal, kita genapkan aja lah 15.000. Satu gelasnya 1,5 juta. Kalau kita bawa kawan, besok ku ajak kau minum kopi yang paling enak, yang fermentasi itu ya, 1,5 juta berdua. Iya, tiba-tiba datang 3 orang yang kenalan juga, mau ikut, menangis kita di situ. Membayangkan berapa juta lah ini. Ikhtilaf ulama tentang kopi yang dimakan oleh luwak tadi. Apakah kopi ini haram atau halal? Kira-kira kopi ini halal atau haram? Yang ikhtilaf ini ulama, bukan jamaah. Kata ulama yang satu, kopi yang dimakan oleh luwak tadi halal. Kenapa? Karena kopi itu ada kulit arinya, penjaga macam balonnya, sehingga kita dia ditelan. Sedangkan luwak itu hanya mengunyah-ngunyah kulitnya saja, macam permen karet. Telannya. Maka kulit arinya tidak mengelupas. Setelah itu besok dia keluar dari belakang, dicuci, maka dia tidak najis. Itulah fatwa yang mengatakan kopi itu halal karena tidak najis. Susah saya membayangkannya Pak Ustaz. Kok bisa dia tidak najis? Oke, saya kasih contoh lain. Apa itu? Gajah Thailand makan durian. Gajah Thailand masuk ke dalam hutan, ditengoknya ada durian. Gajah nalurinya tajam. Kalau durian ini aku kunyah, tersangkut durinya di gigi. Akhirnya dibalut-balutkannya pakai lalang. Setelah dibalutnya dengan lalang,
lalu kemudian ditelannya bulat-bulat, besok pagi keluar bulat-bulat. Itulah durian yang paling lezat di dunia. Karena setelah melewati fermentasi, keluar besok pagi berubah namanya tempoyak. Kata yang satu lagi mengatakan ini haram, najis. Kenapa najis? Kan ada balonnya, kan ada kulit arinya. Dia masuk, dia tidak kena tai. Mohon maaf, kenapa dia jadi najis? Karena luwak itu giginya tajam. Salah satu taring luwak melukai kulit ari, sehingga ketika kulit arinya bercampur dengan najis, maka dia menjadi mutanajis. Siapa yang bisa meneliti itu? Yang bisa meneliti itu adalah anak-anak pagar alam lulus dari Institut Pertanian Bogor, tapi dia juga mengerti ilmu usul fikih karena belajar di pondok pesantren. Saya ingin kita paham ilmu pertanian, paham ilmu agama. Dan kalau anak pagar alam yang kaya-kaya pengusaha kopi, duitnya banyak, dia akan bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Al-Qahwah. Al-Qahwah itu apa? Kopi. Amin. Inilah yang diharapkan ke depan. Cepat betul jam ini. Tadi mulai jam 9, udah jam 10. Pagar yang diceritakan baru 3. Pagar yang pertama umara, pagar yang kedua ulama, pagar yang ketiga anak muda. Udah hidup lampu hijau. Pagar yang keempat adalah al-aghnia, orang kaya. Ini bukti orang pagar alam nih kaya-kaya. Mana buktinya orang pagar alam kaya? Masjidnya bisa cantik, megah 2 lantai. Lampunya luar biasa. Ini lampu ini, orang kalau pertama masuk ke masjid menengok lampu ini macam nengok kucing. Luar biasa. Orang untuk membuat keramik di lantai pun payah, semen kasar. Tapi cobalah tengok masjid pagar alam, sampai dinding-dindingnya pun berkeramik. Orang membuat masjid 1 lantai, di depan jalan menampung pakai baskom, minta duit 2.000 perak. Emak-emak yang nampung pakai baskom tuh bedaknya 2 inci tebal, takut hitam karena panas matahari. Ditampung pula pakai jala, karena duit 2.000 itu diembus angin. Apu. Tidak ada itu di pagar alam. Betul? Kenapa? Karena orang pagar alam menyumbang untuk masjid bukan 2.000 perak, tapi langsung transfer banking. Sudah diterima pembangunan masjid dari orang pagar alam Bank Syariah Indonesia. Titit, tengok 2.500. Rakyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat di negeri itu orang kaya, jangan lihat rumahnya, jangan lihat mobilnya, jangan lihat kantor bupatinya, karena kantor bupati gubernur dibangun oleh negara, bukan dibangun orang kaya. Jangan lihat mobilnya, karena mobil kredit. Bisa ketahuan dari suara klaksonnya. Tapi masjid tidak ada yang hutang. Kenapa? Karena orang beramal untuk masjid, dia siap-siap mati lillahi ta'ala. Itu jam dinding itu luar biasa. Di masjid-masjid lain jamnya cuma begitu, tik 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 tik, mati pula tuh habis baterai. Tapi masjid di pagar alam, coba tengok masjid digital, semua waktu ada. 4.38 subuh, 5.5, nampak udah tua betul mata tanah. 19.12 itu sholat isya, 18.04 sholat maghrib, 15.05 sholat asar, 12 sholat zuhur, 5.6 sholat. Kenapa ada 6 sholat di pagar alam? Di mana-mana sholat itu 5. Kenapa di sini ada 6? Karena orang pagar alam rajin puasa sunat, maka diberitahu jam berapa imsak.
Jangan nanti orang pertama ceramah sini pulang bawa cerita, ternyata orang pagar alam itu Islamnya aneh, sholatnya 6 kali. Itu imsak, bodoh. Walaupun masjidnya bagus, walaupun di dalamnya ada lampu yang mahal, walaupun di dalamnya ada jam yang mahal, tapi dindingnya tidak pakai terali besi. Menunjukkan apa? Pencurinya tidak kuat. Aman. Aman. Ada di beberapa masjid kadang kita sholat, Ustaz Somad, di sini masjid ini tidak ada pencurinya. Kenapa? Karena keliling ini pencuri semua. Maka pencuri-pencuri yang lain takut masuk kemari Pak Ustaz. Tapi di pagar alam insya Allah tidak. Maka orang-orang kaya inilah yang mesti kita budidayakan. Orang kaya ini sudah hampir punah. Orang kaya yang pelit banyak. Orang kaya yang bakhil bin kedekut bin pelit bin bakhil bin medit banyak. Tapi kalau ada orang kaya yang dermawan, ini kita doakan supaya dia beranak pinak banyak. Kalau istrinya 1 kita doakan 3. Tengoklah Bu, tengoklah Bu, mereka termakan pancingan. Belum lagi kaya, baru mendoakan orang kaya aja semangatnya udah luar biasa. Mestinya tadi waktu ku bilang doakan 3, diam kalian semua. Jadi ibu tuh senang mendengar tadi amin, bawanya pulang aja lah kita. Langsung mereka berbisik, pulang aja lah kita, ustaznya tak betul doanya. Kata yang satu lagi, tak usah lah kita pulang, payah parkir macet. Sini aja kita selesai. Sini aja kita selesai. Tadi ku dengar dari panitia katanya akan ada pembagian kue kotak ini katanya. Allahu Akbar. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk orang pagar alam. Kalau rezeki kami masih tergantung di atas, turunkan ke tanah pagar alam. Kalau masih tersembunyi dalam tanah, naikkan ke pagar alam. Kalau masih ada di tengah yang jauh, dekatkan ke pagar alam. Kalau sulit, mudahkan ya Allah. Dari mana kita bisa bangun pesantren anak yatim untuk duafa gratis kalau tidak orang kaya terbuka pintu hatinya? Ya Allah, kalau ada di pagar alam orang kaya terbuka pintu hatinya, membangun masjid, mendirikan sekolah tahfiz untuk anak yatim duafa, panjangkan umurnya ya Allah. Kalau ada yang pelit, bakhil, kedekut, tak mau keluar duitnya, matikan cepat ya Allah. Boleh doakan cepat mati, bukakan pintu hatinya supaya dapat hidayah. Itu, ini main cepat aja, amin. Karena kalau dia kaya, mati, duitnya itu tidak sampai ke masjid, diambil sama istrinya. Istrinya pula punya banyak dapat duit, dicarinya berondong manis. Tapi kalau kita doakan dia dermawan, bersedekah dia, dibangunnya masjid, dibangunnya pesantren, diwakafkannya tanah. Setelah itu ya Allah, kalau mau mati, matilah. At-tajir, orang kaya, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Mati dia, ma'an nabiin, dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, bersama siddiqin. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang-orang yang soleh. Itulah hebatnya orang kaya. Jadi jangan kita mau dibohongi. Jamaah sekalian, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Harta ini hanya akan melalaikan kita. Akhirnya jamaah tidak lagi mengurus kebun kopi. Kebun kopi, kebun sawit, kebun karen, ruko ditinggalkannya. Aku sudah tobat Pak Ustaz. Ruko bapak mana? Udah kuserahkan tak mana-mana. Kebun kopi bapak, kuserahkan keluar semuanya. Jadi bapak apa kerja sekarang? Aku menunggu malaikat maut aja Pak Ustaz. Ini salah. Silakan kau jaga tokomu, silakan kau buka ruko. Tapi kalau sudah berkumandang azan, hayya 'alas shalah, segeralah datang ke masjid. Boleh jadi itu panggilan azan terakhir yang kau sambut dengan sholat. Kalau matamu terbuka di tengah malam, kau lihat masih ada istrimu, sholatlah. Kalau matamu terbuka di tengah malam,
kau lihat masih ada jam dinding, sholatlah. Kalau kau buka matamu di tengah malam, kau lihat TV masih hidup, cari remote, matikan. Kalau kau buka matamu di tengah malam, handphonemu masih ada, bersyukurlah. Sampai masanya nanti kau buka matamu di tengah malam, gelap, yang ada pertanyaan, marabbuka. Saat itu barulah kau sadar. Kau pegang ujung kainmu, ternyata tak lagi ada jahitannya. Gelap, tak nampak. Kau pegang ujung, ternyata tak ada lagi kancingnya. Ternyata ujungnya tak berjahit. Sadarlah engkau bahwa kau sudah berada di alam. Sadarlah. Di masjid tak boleh nyanyi. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda digusung. Setelah itu mereka mandikan. Ketika kau kaya, baik dengan masjid. Ketika kau kaya, santun dengan ulama. Mereka datang membacakan Yasin, mendoakan. Anak-anak muda remaja masjid memandikan kau pelan-pelan. Disiramkannya air, tidak langsung ke kulitmu, tapi disiramkannya ke tangan, supaya airnya tak jatuh keras menimpa badanmu. Tapi kalau kau sombong, bakhil, angkuh, diambilnya semprotan Dorsmin. Inilah yang kaya yang sombong dulu kan. Dibuatnya kau macam mobil keluar dari lumpur off-road. Kenapa mereka tidak segan dengan jenazahmu? Karena anakmu tak ada di sana. Anakmu tak kau masukkan ke pesantren. Itulah makanya anak yang memandikan. Kenapa? Orang lain segan karena ada anak di sana. Dia tanya, ada anaknya? Tak ada. Ada menantunya? Tak ada. Ada keluarganya? Tak ada. Kesempatan kita balas dendam. Diambilnya brus WC, dicucukkannya ke hidung. Ini sombong dulu. Mampus kau. Akhirnya mereka menggulungmu dengan kain kapan. Setelah digulung, lalu kemudian kau diletakkan di liang lahat. Dibuka kain, dibuka penutup wajahmu, ditempelkan hidungmu ke dinding liang lahat. Akhirnya yang kau cium hanyalah tanah, diciptakan dari tanah. Selama hidup sibuk mengurus tanah, asik ke kantor badan pertanahan. Akhirnya kau hanya menjadi santapan cacing tanah. Tapi ada tanah yang dulu kau wakafkan. Sampai malam ini semua yang bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, pahala semua orang yang di masjid ini mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah masjid ini. Masjid apa namanya? Masjid Agung. Masjid Agung. Hah, handphone siapa bunyi? Nanti dibuatkan aturan, siapa yang handphonenya berbunyi di masjid, wakafkan. Karena kalau cuma ditulis Anda sedang berada di masjid, tolong disilentkan, tak mempan lagi. Dulu kalau orang sedang sholat dia katakan, luruskan shaf, matikan handphone, tak mempan lagi. Nanti imam akan berubah, luruskan shaf, handphone yang berbunyi segera wakafkan, petugas sudah siap. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, handphone tidak mengganggu orang sholat. Kenapa? Bunyi handphonenya waktu berbunyi sedang sholat. Salatullah, salamullah. Orang di sebelah tak terganggu. Yang satu lagi pula berbunyi handphonenya, Maulaya salli wa sallim iman abada. Orang sholat tidak terganggu. Handphonenya kenapa tak mati-mati? Berbunyi satu lagi, raqat aynaya syauqan. Orang tak terganggu. Tapi adalah pula handphone orang masuk masjid, begitu berbunyi, what can I do? Tak tahu dia di dalam masjid tak boleh menyanyi. Namanya handphonenya apa? Smartphone. Handphonenya cerdas, tapi yang punya bodoh. Maka insya Allah kita akan selamatkan. Orang-orang kaya ini selamat kalau dia dekat dengan ulama, dekat dengan pengajian, dekat dengan masjid.
dekat dengan pemimpin yang adil dan amanah. Benteng kita supaya selamat dari segala orang-orang kaya. Berhasilkah dakwah Islam tanpa orang kaya? Berhasil, karena Allah innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi jangan lupa, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Rabi', ada Abdurrahman bin Auf, ada Suhaib Ar-Rumi. Ada orang-orang kaya yang luar biasa. Ya Allah, perbanyaklah orang-orang kaya di pagar alam. Ulama sudah, umara sudah, anak muda sudah, orang kaya sudah. Anak muda, anak kecil sudah, orang kaya sudah. Biar mudah ngapalnya, jari ini ada simbol-simbolnya. Ini anak muda, kecil dia. Kecil. Kalau anak muda besar, kelebihan gizi. Ini orang kaya. Ini jari orang kaya. Kenapa? Karena cincin letaknya di sini. Makanya Ustaz itu kalau sedang ceramah, orang kaya. Orang kaya. Rupanya dia mau menunjukkan cincin baru dapat. Orang kaya. Lalu kemudian ulama. Ini ulama. Kenapa ini ulama? Karena dia berada di tengah. Dia tak miring ke kanan, tak miring ke kiri. Tidak dia lihat jamaah, mentang-mentang jamaah ini kaya. Oh, ramah. Ustaz boleh saya bertanya? Silakan. Tapi kalau ada orang miskin nanya, Ustaz boleh bertanya? Waktu udah habis, pulang. Bukan ulama. Dia tak pilih kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada undangan dari Masjid Agung. Iya, insya Allah saya datang. Ini ada dari musola Pak Ustadz. Setelah habis jalan aspal, jalan tanah, habis itu becek, lampunya 5 watt. Oh, penuh saya jadwal. Ini ulama, dia di tengah, dia tak berpihak. Dia menyuarakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Anak muda sudah, orang kaya sudah, ulama sudah. Nih penguasa, penguasa kenapa? Memang dia suka nunjuk-nunjuk. Tengoknya ada masjid belum selesai, selesaikan. Selesai apa tak selesai? Selesai. Pas dia naik mobil, terantuk kepalanya. Ada lubang ini. Berhenti. Nampaknya ada jalan. PU mana kepala dinas PU? Selesaikan. Selesai. Gunakanlah selagi telunjuk itu masih laku. Masuk kamar mandi masjid, bau pesing, rupanya WC-nya pecah. Selesaikan. Jangan setelah pensiun barulah mau menunjuk. Itu pun udah menggeletar dah. Selesaikan. Ketika telunjuk masih gagah, masih diakui orang, pakailah telunjuk. Inilah telunjuk yang paling beruntung. Ustaz, janganlah pakai tangan kiri Pak Ustaz. Oke, pakai tangan kanan. Tapi kalau kanan tak pula ada cincinnya. Anak muda ada, orang kaya ada, ulama ada, penguasa yang telunjuknya masih laku ada. Ustaz Somad, saya terinspirasi dengan ceramah Ustaz. Apa yang saya bisa bantu? Bapak sekarang jabatan apa? Udah pensiun, Pak. Bapak balik ke rumah baca Yasin ya, Pak. Yang pensiun jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Saya nasihatkan jangan tersinggung. Soalnya nanti kalau tersinggung balik mati. Yang lebih parahnya lagi, sudah pensiun pun tak ke masjid. Sudah pensiun pun masih main gaple. Sudah pensiun pun tak sadar diri, tak tahu diuntung. Mati aja lah. Kenapa Ustaz berani ceramah begini? Sudah punya pisau. Dan macam-macam. Pisau itu saya bawa besok. Saya bawa itu besok. Di airport begitu ditanya, nggak boleh bawa pisau. Mana kutu jago nanti. Pisau. Ada jari yang kelima sebagai pagar dunia ini. Alam ini dipagari oleh jari yang kelima. Siapa dia? Inilah orang yang suka diginikan. Gimana masakan mama tadi? Bang, ini ada baju batik, Bang. Dari mana? Baru pulang dari Bogor. Ini mana batiknya? Bentar ya, buka plastiknya. Batik. Padahal di pasar berserak-serak.
Bapak mesti besarkan jiwanya. Besarkan jiwanya, besarkan badannya. Mesti dikasih dia mesti dihormati. Bayangkan, dialah yang mengandung anak bapak 9 bulan 10 hari. Di Pagar Alam mengandung masih 9 bulan 10 hari. Soalnya saya pernah ceramah, mereka lah yang mengandung anak kita 9 bulan 10 hari. Komplain jamaah, enggak Pak Ustaz, di sini 3 bulan selesai. Mereka lah yang menyusukan anak bapak 2 tahun lama. Di Pagar Alam anak masih menyusu ke ibu. Ada di tempat lain anak-anak begitu pulang sekolah mau disambut, anaknya meluk kaleng. Rupanya dulu minum susu. Bukan kata saya. Inilah mereka yang luar biasa. Kalian luar biasa, Bu, karena mengandung 9 bulan 10 hari. Kalian luar biasa, Bu, karena sudah menyusukan anak kami 2 tahun. Kalian luar biasa, Bu. Kenapa? Karena sorga di bawah tapak kaki kalian. Walaupun bekudis. Sudah balik semua yang di atas. Kalian luar biasa, Bu. Kenapa? Kalianlah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku masuk ke dalam surga, ku pandang ke belakang, yang kulihat adalah perempuan. Siapa yang pertama masuk Islam? Perempuan. Khadijah. Abu Bakar. Nabi pulang ke rumah jumpa Abu Bakar apa Khadijah? Khadijah duluan. Bapak-bapak sekarang yang jumpa Abu Bakar karena dia mampir warung kopi. Kalau Nabi dulu enggak, dia jumpa Khadijah. Tapi Nabi itu orangnya lembut. Khairukum, siapa orang yang paling baik? Bukan orang kaya. Siapa yang paling baik? Bukan ulama. Siapa yang paling baik? Bukan orang yang punya jabatan dan kuasa. Orang yang paling baik, khairukum khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Inilah orang Pagar Alam yang baik ke ibu-ibu. Bang, aku mau pengajian ke Masjid Agung. Pergilah. Abang mau main catur dulu. Tolong ceramah Ustaz Abdul Somad jangan dipelintir. Jangan gara-gara ini ibu besok bilang, Bang, aku mau pergi arisan, abang pel lantai, jaga anak, dah abang. Kenapa kau tiba-tiba berubah menyuruh-nyuruh aku? Ingat Bang, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Ibu, surgamu, nerakamu ada pada suami-suami. Walaupun mereka tak terlalu ganteng, tapi mereka adalah pendamping. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dipertemukan dengan tulang rusuk. Ada kawan ini setiap makan pagi sup rusuk, makan siang sup tunjang rusuk, makan malam. Lama-lama kita penasaran, kenapa kau asik makan rusuk? Sedang mencari rusukku yang hilang. Bang, kenapa ya ruko-ruko, toko-toko mall ini berubah sejak Covid ini? Aturan-aturan banyak yang tutup, banyak yang... Kenapa ya sejak PPKN ini banyak yang berubah? Yang nggak berubah itu cuma satu, Adinda. Apa? Hatiku padamu. Pandai pula Ustaz ini sekarang. Oleh sebab itu maka insya Allah, kalau ibunya baik, ibunya tenang, ibunya berzikir, ibunya baca Yasin, anak yang di dalam juga tenang. Maka apa kata Pak Dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan? Ibu mesti sering-sering nonton drama Korea, biar ibu tenang. Yang ditonton sinetron cakar-cakaran, kelahi mengamuk.
Begitu ditonton jantung tak normal, gedebab-gedebub, anak di dalam pun melompat-lompat. Tapi kalau ibunya berzikir di dalam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan bersolawat turun rahmat, turun ampunan, diangkat derajat, ibunya tenang, anaknya tenang. Air susu ibu yang suci masuk ke mulut anak yang suci. Semua yang hebat-hebat di sini keluar dari perempuan yang luar biasa. Ketua Forum Komunikasi Ulama dan Umarah lahir dari rahim perempuan. Habib Mahdi bin Syihab lahir dari rahim perempuan. Pak Wali lahir dari rahim perempuan. Ini nampaknya perempuan sudah mengamuk di atas. Abdul Somad lahir dari rahim perempuan. Yang lahir dari bencong tolong angkat tangan. Tidak ada. Karena kita semua adalah orang-orang yang berhutang kepada perempuan 3 kali. Pertama, berutang kepada perempuan, ibu kita. Yang kedua, berutang kepada perempuan yang mengandung, menyusukan, membesarkan anak kita. Yang ketiga, berutang kepada anak perempuan kita. Karena laki-laki masuk surga karena tiketnya adalah mendidik anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, dididiknya dengan baik, dikasihnya makanan yang baik, diberikannya pendidikan yang baik, dinikahkannya dengan orang baik-baik, masuk surga dia. Yang sudah punya anak 3 perempuan, alhamdulillah. Yang masih 2, balik dari sini, tambah 1 lagi. Amin. Induknya tetap itu juga. Bukan saya suruh buka cabang.